Kenapa banyak orang impiannya banyak, planningnya banyak, tapi nggak dieksekusi? Bukan karena dia nggak mau, bukan karena dia menunda, bukan karena dia males, tapi karena dia takut kalau dia lakuin terus gagal gimana. Karena kalau dia nggak lakuin, dia bisa membayangkan dan itu menyenangkan. Impian itu seperti penjara yang indah kan? Wah, one day ya gue bakal bikin bisnis ini nih. One day. Dia takut jadiin day one karena dia takut gagal kan. Dan kalau gagal dia malu. Jadi orang yang gagal sebenarnya bukanlah orang yang coba dan tidak berhasil, tapi justru orang yang tidak pernah mencoba. Tidak pernah nyoba karena takut resiko, takut ini, takut itu gitu ya. Jadi kita hidup harus berani ya? Berani. Kegagalan itu kan suatu pembelajaran. Pembelajaran ya? Saya sendiri kalau melihat anak-anak saya melakukan suatu kegagalan, bagi saya it is fine, it is bagus sekali. Kamu bisa ngalamin di saat kamu masih muda. Tidak berani mencoba, tidak berani meraih resiko. Itu menurut saya orang yang gagal. Itu benar-benar orang gagal karena dia nggak pernah nyoba apa-apa kan. Berarti perjalanan untuk menjadi yang terbaik itu nggak gampang dan prosesnya nggak singkat Pak ya. Karena zaman sekarang tuh banyak anak muda pengennya cepet. Ya, nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan ya. Sukses itu butuh waktu. Satu halaman tulisan jelek lebih bagus daripada tidak ada halaman sama sekali. Karena satu halaman tulisan jelek bisa diperbaiki jadi lumayan. Yang suatu hari satu halaman tulisan lumayan bisa diperbaiki jadi baik. Satu hari satu halaman tulisan baik bisa jadi halaman layak terbit. Tapi kalau 0 halaman selamanya akan jadi 0 karena nggak ada yang bisa diapa-apain. Artinya membiasakan diri untuk membuat sesuatu yang jelek itu penting juga, itu skill juga tuh. Skill dan keahlian untuk gue bikin pasti jelek, it's okay, I will make it better gitu. Kebanyakan dikit-dikit itu self reward. Ini aku yang sangat banyak banget di Gen Z. Bro, dulu zaman kita ngerintis ya, kita milenial ya, kita mana ada self reward gitu bro, ya kan? Kita bangun kerja sampai malam, tidur bangun kerja lagi, no party, no self reward. Orang-orang yang susah konsisten adalah orang-orang yang kagak bisa tenang saat hasilnya itu nggak kelihatan. Karena konsisten itu adalah kesetiaan terhadap proses. Disiplin itu bisa terjadi kalau misalkan lu tahu bahwa gue punya hasil tidak merefleksikan diri gue sendiri. Gak ada orang malas di dunia ini, yang ada adalah orang kebanyakan waktu. Karena lu berpikir lu punya hari panjang, alhasil lu berasa kayak seakan-akan oh ya udah gue nyantai aja lah gitu. Tapi saat lu bisa nge-breakdown bahwa enggak, hari gue tuh 8 jam doang nih, dan gue harus pastiin harinya gue itu seproduktif mungkin. Untuk merubah satu hal, kamu itu harus mengorbankan segala hal. Karena satu hal yang mau kamu rubah itu membutuhkan semua effort, semua usaha yang mungkin bisa kamu lakukan. Jadi jangan pernah ya bermimpi kamu itu mau bisa sukses di satu hal tertentu, tapi kamu nggak pernah mau fokus di hal itu. Kalau kita mau kerja, carilah sesuatu yang kitanya mampu. Orang juga bilang gini, kalau kamu kerja di perusahaan jangan 100% katanya. Jangan diturutin. Katanya kerjanya sambil-sambilan aja. Jangan. Harus punya integritas. Integritas itu berarti 100%. Bukan 100% lagi. Lu disuruh 1 meter jalannya 2 meter. Kasih yang terbaik, even from day one. You should try to put yourself in a room where you are the least smart or the least capable, because it means that you are the person growing the most in that room. Wow. Karena berarti kita yang absorbing, kita yang menyerap, kita yang belajar paling banyak. Jadi yang tadinya itu mungkin ya mindset gue adalah, oke, gue datang ke kelas ini, gimana caranya gue harus perform. Itu jadi berubah jadi kayak, enggak. Gue cukup ke kelas ini, gue pengen belajar. Dan gue harus come in with curiosity, dan gue harus menyerap. Not about being the best atau being number one, but it's about the learning experience and knowing that you get to absorb as much. Sepinter apapun lu, kalau lu susah gue ajak komunikasi, Jer. Mending gue cari yang pinter di bawah lu 2 ranking, tapi ngobrol sama dia enak. Kenapa? Karena orang cuma mau kerja sama orang yang enak diajak ngomong. Itu lu harus ngerti, kalau enggak opportunity-nya ada, karena lu cuma fokus sama value kepala, hilang gara-gara soft skill atau hal emosional tadi. Balik lagi, semakin value lu berkembang tadi dan emosional lu bagus, lu akan punya network. Nah, network itu akan kebagi values-nya yang cocok yang mana. Kalau nggak punya values, lu nggak akan bisa join A atau join B. Lu akan terus di situ. Karena lu nggak tahu langkah mana yang harus lu ambil. Hidup itu bukan takdir, hidup itu pilihan. Lu pilihnya tepat, lu naik terus. Lu tepat lagi, naik lagi. Lu tepat lagi, naik lagi. Tapi kalau lu salah ya lu turun. Lu salah, lu turun. Ya gitu, hidup pilihan. Makin lu sering tepat terus ya lu makin naik terus. Ya tentunya hoki berpengaruh lah, lu kena timing yang tepat. Tapi the harder
the harder you work ya the luckier you get. Mungkin hoki, balik lagi ke analogi lu awal-awal banget ya bro, yang soal dikasih kartu main poker gitu ya. Nah iya, Hokinya ya itu kartunya. nah gitu. hokinya lu dapat kartu as 2 nih. Kalau gua dapat as 2 gua all in. Tapi ada orang lain dapat as 2, masuk dikit lah. Nah, atau enggak dia nggak ngerti, dia lihat as 2 ini gorengan. Dia fall. Dia merasa oh kayaknya tetangga gua bisa dapat straight. Jadi gua as 2 drop aja fall. Jadi kadang sebenarnya kalian sebenarnya hoki, cuman lu nggak sadar itu tuh hoki, itu momentum yang harus lu ambil. Kesenangan itu ada limitnya, kesusahan itu juga ada limitnya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya teman-teman di sini ada yang stres gitu ya, ya nggak usah khawatir lah. Stres juga ada limitnya. Telan aja, tahan dulu. Tahan aja, bro. Gue dulu mulai bisnis pakai utang, kurang stres apa lagi bro? Kurang stres. Kalau dari gue mungkin lowest pointnya ya rekening gue pernah lah 600.000 doang bro. Iya, gue pakai utang bro. Ya gitu lah ya. Udah pakai utang, musuhan sama bokap gue. 3 tahun gue nggak ngomong sama dia. Setengah mati bro. Bener-bener mengandalkan diri sendiri. Tahan, lu telan nanti lewat masanya bro. Belajar menang tuh enak Reza. Menang tuh enak banget. Tapi kamu harus belajar kalah. Karena belajar menang, kalau kamu menang, efek yang paling pertama kamu rasakan itu pasti kebahagiaan, joyful, dan lain-lain. Kamu perlu belajar kalah. Karena dari belajar kekalahan, kamu tahu bagaimana menerima keadaan dengan lebih baik. Turn your wounds into wisdom. Ubah lukamu menjadi kebijaksanaan. Wisdom. Karena menurut gue kayak mau sejelek apapun lukanya, mau sesakit apapun tuh yang ngebentuk lu sekarang sih. Segalanya gitu. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Gak usah ngebandingin diri kamu sama pencapaian orang lain juga. Karena menurut aku semua orang tuh udah ada porsinya gitu. Selama kamu bisa terus ngelakuin your best, kamu pasti bakal ada di titik itu juga. Tapi masanya kapan ya, itu semuanya udah ada timelinenya masing-masing gitu. Jadi keep doing your best aja sih. Bagaikan bunga ya. Bunga mekar itu dia gak peduli yang lain mekar. Tapi dia kayak everyday try their best untuk mekar ya. Nanti one day sama mekar. 10% hal yang indah itu didapatkan setelah melewati 90% yang tidak indah. Wow. Itu punggungnya kita. Masalahnya, kita menjudge hidup kita berdasarkan 10% panggungnya orang-orang. Dan kita menjudge panggung orang dengan punggung kita, which is 90% hidup kita biasa-biasa aja. Yeah. Kalau seorang pria, temannya hanya sedikit, lalu bisa hidup dengan kesendirian, takutlah pada pria itu. Kenapa tuh? Karena dia sudah yakin dengan dirinya, tidak perlu orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan pada dirinya. Dan orang seperti itu 1/1000 pria yang seperti itu. Financial freedom itu bukan lu bawa mobil apa. Financial freedom itu even though lu gak bawa mobil bagus, hidup lu tenang dan gak perlu ada yang tahu. Itu freedom. Kalau lu kaya tapi lu masih butuh orang lihat lu, di mana freedomnya? Nggak freedom pak. Freedom itu adalah ketika you know by yourself, you are rich enough, your life is happy, itu freedom. Lu tidak attach sama validasi di sekitar lu. Tapi selama lu masih attach, mau lu bilang lu punya 1 triliun, lu kere pak. Lu nggak freedom. Kenapa? Berarti kalau besok orang ngatain lu keganggu dong. Orang lapar berisik boleh, orang kenyang harusnya tenang. Jadi orang jangan terlalu baik, nanti dimanfaatin orang. Kenapa jadi baiknya harus menunggu kelakuan orang? Kan kita baiknya bukan supaya orang suka, biar Allah suka aja. Jadi udah jadi baik aja. Tapi bukan buat orang, tapi untuk pencipta orang. Kamu makin baik, mau orang jahat, mau khianatin, mau segala macam, kamu sendiri yang bakal dapat kebaikan. Berarti kamu lagi nabung kebaikan buat dirimu sendiri. Terserah orang mau balas apa, Allah udah muliakan kamu, tetap mulia kok.